Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada masa kolonial, yang namanya birokrasi ini memang kelihatannya sangat bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi dari kepala desa, kemudian kepala distrik ya atau udana, dan kemudian ada bupati. Jadi pada dasarnya kepala distrik itu adalah wakil bupati pada wilayah tertentu. Nah, kemudian bupati sering bersamaan dengan asisten residen atau residen. Jadi kabupaten yang eh, termasuk kabupaten yang besar atau berada di ibu kota karesidenan seperti kota Banyumas, misalnya Kabupaten Banyumas, maka Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang paling besar. Nah, sehingga yang mengawasi bupati adalah residennya sendiri. Nah, sementara bupati-bupati yang lain yang tidak berada di ibu kota Karsidenan, ya maka dia diawasi atau didampingi oleh asisten residen. Nah, jadi asisten residen ini merupakan pejabat yang penting ya. Artinya, asisten residen adalah mewakili residen di suatu wilayah tertentu atau dua paling tidak kabupaten yang lain. Nah, sedangkan residen adalah wakil gubernur di tempat karsidenan itu. Nah, sehingga memang arsip-arsip harus ditulis secara bertingkat ya. Jadi laporannya, jadi laporan-laporan yang berkaitan dengan administrasi, kemudian ada ya paling tidak ada acara serah terima jabatan, kemudian juga masukan-masukan kepada pejabat yang akan datang gitu ya. Nah, itu seringkali dilakukan dalam bentuk arsip-arsip laporan-laporan. Jadi pada dasarnya laporan-laporan yang berkaitan dengan politik, laporan-laporan yang berkaitan dengan ekonomi, laporan yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau masyarakat gitu ya. Itu seringkali memang dilaporkan oleh pejabat-pejabat ya, asisten residen dan residen kepada gubernur, kepada provinsi, tetapi tentu saja harus menggunakan data atau sumber dari eh, tingkatan yang lebih rendah. Jadi seorang camat membuat arsip untuk kepentingan laporan ke Wedono, Wedono kepada bupati, bupati kepada asisten residen atau residen. Nah, kemudian dari situ presiden melaporkannya kepada gubernur provinsi. Jadi memang tingkatan itu memang dilakukan ya, memang kadang-kadang memang boros ya, terutama boros dalam hal prosedural. Nah, tetapi adanya pejabat-pejabat itu memang sebenarnya mempermudah proses, mempermudah pelaporan, mempermudah laporan yang tertib gitu ya. Nah, jadi meskipun itu pemborosan, ya itu tetap dilakukan karena toh yang menjabat sampai asisten residen itu harus orang Belanda. Jadi bukan orang-orang pribumi. Jadi pribumi itu ya paling tidak hanya sampai kepada bupati saja. Selebihnya tidak ya. Jadi bupati, wedono, camat, kemudian lurah itu adalah untuk kalangan orang pribumi. Nah, kalau bupati orang pribumi tetapi turun temurun ya. Jadi mereka punya sejarah, mempunyai silsilah bahwa keluarga mereka itu secara turun-temurun memerintah pada suatu wilayah kabupaten tertentu. Ya, jadi karena turun-temurun maka Belanda tidak bisa mengubah
sistem administrasi ini, ya, artinya Belanda tetap mempertahankan, ya, sistem pemerintahan seorang bupati secara turun-temurun, kecuali bupati itu bermasalah. Ya, jadi misalnya seperti opium gitu ya, atau terlilit oleh narkoba misalnya. Tapi sebenarnya ketika pejabat itu terlilit oleh persoalan opium atau narkoba, itu malah menguntungkan Belanda. Artinya orang ini bupati ini akan mudah diawasi gitu perilakunya. Justru bupati yang sadar, bupati yang lurus, nah ini yang bisa merepotkan gitu ya. Jadi kalau ada bupati sedang katakanlah mabuk-mabukan dan juga melanggar hukum, lah itu baru ya dipecat ya, atau dibuang gitu, atau membunuh orang gitu ya tanpa alasan. Tapi yang jelas seringkali bahwa orang-orang pribumi itu kalau dipecat itu seringkali alasannya karena gila ya. Jadi orang itu gila, maka dipecatlah dari jabatan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.